Shalom dan selamat berjumpa sekali lagi. Di video kali ini, Anda bersama saya untuk mendapatkan pengajaran yang berkaitan Alkitab. Hari ini, saya akan menjelaskan kepada kita tentang Hari Raya Paskah dan roti tidak beragi. Ketika kita membaca Alkitab, kita akan menemukan tentang teks yang berkaitan dengan Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi ini, tetapi kebanyakan kita tidak mengerti dan memahami latar belakang yang tepat dan tujuan yang penting mengapa wujudnya perayaan ini yang dirayakan orang Israel sampai ke zaman Perjanjian Baru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang kita perlu ketahui tentang dua perayaan ini. Pertama, kita perlu tahu tujuan utama mengapa wujudnya perayaan ini. Ialah macam biasa, setiap perayaan yang kita lihat dari berbagai suku dan budaya, di situ sebenarnya mempunyai latar belakang yang masing-masing, tujuan yang ada di sebalik setiap perayaan tersebut. Oke, kita langsung saja. Dua perayaan ini merupakan dua perayaan yang dilangsungkan secara berturut-turut. Nah, jadi berarti perayaan ini mempunyai maksud yang tersendiri. Untuk mengetahui apakah tujuannya adalah kita harus kembali ke Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama. Dalam petikan Perjanjian Lama, Alkitab Keluaran pasal 12 dan 13 menceritakan tentang bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi perayaan Hari Raya Paskah adalah untuk mengingati bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka. Dan seperti yang kita tahu, ketika umat Israel berada di Mesir, mereka menjadi budak ataupun diperhambakan ataupun dengan istilah diperbudakan. Istilah budak yang digunakan di sini adalah membawa arti hamba. Yang menarik di sini adalah mereka dilepaskan ataupun mereka sudah diselamatkan dan memperoleh pelepasan daripada perbudakan, daripada diperhambakan di Mesir. Itulah yang menjadikan perayaan Hari Raya Paskah ini diadakan, dengan maksud untuk mengingat kembali bagaimana karya Allah telah menyelamatkan mereka. Oke, bila perayaan ini diadakan? Oke, ini adalah pertanyaan yang baik untuk kita tanyakan. Oke, untuk pengetahuan kita, orang Yahudi ataupun orang Israel, mereka mempunyai kalender yang tersendiri. Dalam kalender orang Yahudi, perayaan Paskah ini pula diselenggarakan pada hari ke-14 bulan 1, yaitu bulan Nisan. Manakala kiraan di dalam kalender yang biasa kita gunakan adalah sekitar bulan Maret hingga April. Dan pada tarikh tersebut, upacara ataupun perayaan akan dimulai ketika hari terbenam. Itu adalah untuk perayaan Hari Raya Paskah. Tetapi perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan dimulai keesokan harinya pula, yaitu pada hari yang ke-15 selepas perayaan Hari Raya Paskah. Perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi berlangsung selama 7 hari.
Untuk Anda yang ingin mendapatkan maklumat yang lebih detail tentang perayaan ini, Anda boleh membuka Alkitab di dalam Imamat pasal 23 ayat 4 hingga ayat 8, dan juga di dalam Bilangan pasal 28 ayat 17 hingga ayat 25. Pertanyaan sekali lagi, sepanjang perayaan ini apakah aktiviti atau program yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan adalah orang Israel akan menyembelih domba, lalu memanggang dan makan daging domba tersebut. Darah domba yang tercurah memperingatkan mereka tentang kisah zaman nenek moyang mereka. Kisah zaman nenek moyang mereka yaitu di mana darah yang dioleskan di pintu rumah sebelum Allah menjatuhkan tulah yang ke-10 atas orang-orang Mesir. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 hingga ayat 27 mencatatkan kisah yaitu kematian melewati rumah orang Israel yang ditandai oleh darah, tetapi menghampiri rumah-rumah orang Mesir. Kenapa perayaan ini disebut dengan istilah roti tidak beragi? Nah, kita pasti akan tertanya-tanya mengapa disebut dengan istilah perayaan roti tidak beragi. Di sini orang Israel mengenakan perayaan ini dengan istilah tersebut untuk mengingat keadaan dan situasi nenek moyang mereka dahulu. Ini adalah tentang peristiwa nenek moyang mereka terdahulu terburu-buru saat meninggalkan Mesir, sehingga tidak ada waktu untuk menunggu roti yang berkembang, sehingga mereka pun membuat roti tanpa ragi. Roti yang dibuat adalah tanpa ragi. Jadi demikianlah penjelasan tentang dua perayaan besar ini. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita tahu tujuan dan latar belakang daripada perayaan ini. Terima kasih karena menonton video ini sampai akhir. Untuk Anda yang sudah mendengar penjelasan ini, saya harap Anda mendapatkan info yang terbaru dan bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng untuk mendapatkan video-video yang terkini dari channel ini. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.